Perkenalkan, nama saya Aldi Kristameko dengan NIM 21B10064. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Menjelaskan ulang isi dan makna jurnal tersebut. Akibatnya, bukan nilai yang dimiliki suatu objek, seseorang, atau sesuatu dalam dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, atau dalam dirinya sendiri, melainkan demi sesuatu yang lain yang terkait dengannya, sebagai misalnya uang dan kesenangan. Oleh karena itu, sesuatu dapat menjadi berharga secara ekstrinsik, tetapi tidak secara intriksi atau sebaliknya. Di luar nilai intriksi dan ekstrinsik, ada juga nilai logis atau sistemik. Kembali ke contoh manusia, nilai ekstrinsik mereka atau kurangnya nilai akan karena fungsi mereka sebagai misalnya seorang guru, manajer proyek, atau politisi, dan kontribusi mereka untuk sesuatu atau orang lain. Hartman tahun 1961 berpendapat bahwa semua penilaian semacam ini mengurangi nilai sesuatu kepada suatu unsur dalam suatu sistem dan mencontohkannya dengan perkawinan dalam suatu sistem hukum tertentu, baik dua orang individu menikah secara sah atau tidak. Oleh karena itu, berkaitan erat dengan moral atau nilai absolutisme sebagai lawan dari moral atau relativisme nilai, dalam arti nilai melekat pada sesuatu dan bukan hanya hasil budaya atau perspektif. Menindaklanjuti masalah ini, dapat dikatakan bahwa nilai intriksi didahulukan sebelum nilai ekstrinsik, karena agar nilai ekstrinsik dapat dibuat. Dalam artian, nilai intriksi perlu diperhatikan. Ini sering digambarkan sebagai nilai yang dimiliki suatu objek, seseorang, atau sesuatu dalamnya dirinya sendiri atau dalam dirinya sendiri, apakah itu pengalaman, orang, tindakan, atau alam. Soal yang kedua, menjelaskan makna kebaikan menurut agamaku disertai kutipan kitab suci. Berbuat baik hanya karena didorong oleh karena perintah agama, menjadikan kebaikan itu tidak berkualitas tinggi. Sebenarnya, apakah kebaikan itu? Ternyata kebaikan itu bisa relatif, sebab apa yang baik menurut seseorang belum tentu baik menurut orang lain, dan apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menuliskan tentang kasih. Apapun yang kita lakukan, jika tanpa kasih adalah sia-sia. 1 Korintus 1-3. Kita mungkin heran jika dituliskan bahwa orang yang sudah berkorban begitu banyak, seperti membagi-bagikan segala yang ada padanya, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, ayat 3, atau dihianati tetapi tidak membalas, bahkan terus melakukan kebaikan. Namun jika hal tersebut dilakukan tanpa kasih, maka hal tersebut menjadi sia-sia. Jadi mungkin orang itu tidak memiliki kasih, padahal dengan mudah orang pasti mengatakan bahwa orang yang berkorban seperti itu memiliki kasih. Jika demikian, apa itu kasih? Jika Paulus menggambarkan kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Hal ini
hendak menunjuk bahwa salah satu karakter dari Allah adalah kasih adanya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 ditulis bahwa Allah itu kasih. Berarti kasih adalah semua perbuatan atau tindakan termasuk sikap batin yang selaras dengan kehendak Allah. Jika di luar standar ini berarti bukan kasih, maka perbuatan baik yang sangat menakjubkan belum tentu bisa dikatakan kasih, sebab hanya perbuatan baik yang berangkat dari hati Tuhan yang bisa disebut kasih. Tidak perlu heran jika ada orang non-Kristen yang bisa melakukan kebaikan yang luar biasa, sebab kebaikan bukan hanya dimiliki orang Kristen saja. Tuhan menaruh Tauratnya dalam hati setiap orang, Roma 2 ayat 14-15, termasuk orang non-Kristen. Itulah sebabnya banyak orang non-Kristen dapat berbuat baik tanpa membaca Injil, bahkan tampaknya dapat kita temukan kebaikan mereka bisa melebihi orang Kristen rata-rata. Mereka berusaha merumuskan kebaikan dan melakukannya sehingga menjadi irama yang menyatu dalam hidup mereka. Tetapi bagaimanapun, kebaikan mereka bukanlah kebaikan standar Allah. Kebaikan standar Allah adalah sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Hanya di dalam ajaran kekristenan atau Injil Tuhan Yesus, seseorang bisa melakukan kebaikan yang berstandar kehendak Bapa di sorga. Sempurna seperti Bapa, seperti berarti segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan keinginan Bapa. Letak perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya bukan pada bentuk perbuatan, tetapi siapa yang mengomandoi melakukan kebaikan itu. Terkait dengan hal ini, Yakobus menasihati kita dengan tulisannya di Yakobus 4 ayat 15-17. Dalam pernyataan ini, Yakobus hendak menasihatkan agar dalam melakukan segala sesuatu kita harus berbuat dengan dasar. Jika Tuhan menghendaki hal ini, sangat penting untuk dilakukan, sebab ini menunjukkan jika segala sesuatu yang kita lakukan bukan atas kehendaknya atau bukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, hal tersebut bukanlah kebaikan atau kasih. Berangkat dari pernyataan Yakobus ini, kita harus belajar untuk mengerti benar kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kita harus terus-menerus melatih kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan dengan akurat, dengan belajar Injil setiap hari secara memadai, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan terus berjalan di dalam roh dan kebenarannya setiap hari. Segala tindakan harus sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Inilah kebaikan yang sempurna, yang berstandar Injil Kristus. Sebenarnya inilah tujuan dari keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, agar kita menjadi umat yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak dan rencananya. Sebab hidup ini hanya untuk memuaskan hati Tuhan dan menggenapi rencananya. Dengan demikian, hanya perbuatan baik yang berangkat dari hati Tuhan lah yang bisa disebut kebaikan atau kasih. Demikian dari video saya. Terima kasih.